生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Nubuat kehidupan, Kaisar Dewa Iblis akhirnya memecah kesunyian. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan dan mendarat di lengan singgasananya. Itu adalah tindakan yang sangat sederhana, tetapi segera menarik perhatian semua orang. 5 Dewa Iblis secara naluriah memandang Kaisar Dewa Iblis, tetapi yang dilihatnya adalah sepasang mata yang sangat dalam, seperti mereka sedang menatap ke dalam jurang. Mereka berlima tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika ketakutan dan ketakutan internal mereka meningkat. Ah Bao merasakan perasaan yang sama sekali berbeda saat dia berdiri di samping Kaisar Dewa Iblis. Kultivasinya pada dasarnya meroket dalam beberapa tahun terakhir. Dia pada dasarnya akan membuat langkah dalam kultivasinya setiap tahun. Bahkan dia merasa semakin dekat dengan kultivasi ayahnya. Tapi sekarang, saat Kaisar Dewa Iblis berdiam diri, Ah Bao tahu dia salah, karena dia tiba-tiba merasa sangat jelas bahwa perbedaan antara dia dan ayahnya sangat lebar, seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Kaisar Dewa Iblis perlahan berdiri dari singgasananya. Dia tampak tidak berbeda dari pria biasa. Dia bahkan menggunakan lengannya untuk mendorong sandaran tangan secara perlahan. Namun, saat dia berdiri, 5 Dewa Iblis di bawah berlutut hampir bersamaan. Mereka berkata dengan sopan, "Yang mulia." Kaisar Dewa Iblis jelas tidak ingin memperlakukan mereka seperti saudara. Sebaliknya, dia adalah Kaisar Iblis yang tanpa ampun dan tak tertandingi pada saat itu. "Fasago, berdiri," kata Kaisar Dewa Iblis dengan tenang. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap Dewa Setan Bintang saat matanya berangsur-angsur menyala. Fasago gemetar secara naluriah, sebelum perlahan bangkit. Kepalanya tetap menunduk saat dia berkata dengan sopan, "Yang mulia." Kaisar Dewa Iblis tersenyum. Senyumnya tampak sangat damai, bahkan sedikit hangat. Dia perlahan berjalan turun dari tempat tahta itu berada. Pada dasarnya dengan setiap langkah yang dia ambil, Fasago akan gemetar dengan lembut. Tekanan itu sangat membebani hatinya. Hanya ketika dia tiba sebelum Fasago, Kaisar Dewa Iblis berhenti. Namun, tubuh utusan iblis itu justru gemetar tanpa sadar. "Apakah kamu sudah merasakan sesuatu?" Kaisar Dewa Iblis bertanya dengan senyum lembut. Fasago tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berani melakukannya, karena sejak dia menginjakkan kaki di aula utama, dia merasakan sedikit aura kematian. Aura ini datang dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Kaisar Dewa Iblis berkata dengan acuh tak acuh, "Aku hanya tidak tahu apakah ramalanmu benar, bukan? Mengapa Anda tidak menebak apakah Anda akan pergi dari sini hidup-hidup hari ini atau mati di tempat?" "Yang mulia." Agares yang masih berlutut di samping Fasago memucat ketakutan. Dia secara naluriah mengangkat kepalanya dan memanggil. Dia yang paling dekat dengan Fasago, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini, kemarahan Kaisar Dewa Iblis akan diarahkan pada Fasago. Dia tidak bisa memikirkan apa yang telah dilakukan Dewa Setan Bintang, untuk benar-benar membuat Kaisar Dewa Setan marah untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. "Diam," kata Kaisar Dewa Iblis dengan dingin. Dia mengangkat kaki kanannya dan meletakkannya di bahu Agares dengan kecepatan kilat. Segera, Agares melesat seperti bola meriam, menghantam dinding aula utama dengan suara gemuruh. Potongan-potongan besar batu yang hancur jatuh bersama Mundemon God. Langkah Kaisar Dewa Iblis membuat Dewa Kematian Iblis, Dewa Iblis Neraka, dan Dewa Iblis beruang bersujud di tanah dalam ketakutan. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepala mereka. Mereka semua tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis mempercayai dan berhubungan baik dengan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, dan selalu memperlakukan kedua Dewa Iblis ini sebagai saudara. Namun, sesuatu telah terjadi hari ini di mana Demon God Emperor benar-benar menjadi marah karena Star Demon God dan segera berbalik melawan Moon Demon God. Harus disebutkan bahwa klan Iblis Bulan dan klan Iblis Bintang memiliki bobot yang menentukan di antara iblis.
Mereka hanya berada di urutan kedua setelah klan naga iblis Kaisar Dewa Iblis. Namun, bahkan ketika dia telah dikirim terbang dengan tendangan, Dewa Setan Bulan sebenarnya tidak menunjukkan niat untuk melawan pada saat itu. Setelah jatuh ke tanah, dia berlutut di sana sekali lagi dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Angkat kepalamu. Lihat aku," kata Kaisar Dewa Iblis dengan jelas. Fasago mengangkat kepalanya perlahan. Hanya ada kesedihan di matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dari Kaisar Dewa Iblis. Dia adalah utusan besar iblis, tetapi kemampuannya untuk meramalkan masalah sama sekali tidak berguna melawan Kaisar Dewa Iblis. Ini karena di antara iblis, tidak ada yang tahu lebih baik selain dia bahwa Kaisar Dewa Iblis telah menjadi eksistensi yang melampaui segalanya di dunia ini. Dia telah mencapai ranah kultivasi yang sama sekali berbeda. Di masa lalu, ketika Kaisar Dewa Iblis telah menyelesaikan terobosannya, Dewa Iblis Bintang berada tepat di sisinya, menjaganya. Dia secara pribadi menyaksikan terobosan mustahil Kaisar Dewa Iblis dan tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis ketujuh adalah pembangkit tenaga listrik terbesar dari semua sejarah iblis. Jika ada klan iblis yang ingin memberontak melawannya, itu hanya akan berakhir sebagai lelucon. Melihat Fasago, Kaisar Dewa Iblis berkata perlahan, "Fasago, aku sangat mempercayaimu. Saya selalu memperlakukan Anda sebagai tangan kanan saya. Untuk ras kami, Anda selalu melakukan semua yang Anda bisa, tetapi, tahukah Anda bahwa sebagai utusan ras kami, satu kesalahan Anda telah menghancurkan masa depan klan kami?" Suaranya tidak keras, tetapi cahaya oranye akan menyinari Dewa Setan Bintang dengan setiap kata yang dia ucapkan. Ketika dia mencapai pertanyaannya di akhir, darah merah sebenarnya sudah keluar dari mulut dan hidung Fasago. Meskipun Kaisar Dewa Iblis tidak secara langsung menyentuhnya, metode yang dia gunakan jauh lebih menakutkan daripada yang dia lakukan pada Dewa Iblis Bulan. Dia secara langsung melukai jiwanya. Fasago tersenyum pahit, "Jika tebakanku benar, itu pasti berita dari lebih dari sebulan yang lalu." "Yang mulia, apakah Anda sudah menentukan kebenarannya?" Kaisar Dewa Iblis mengangguk. Matanya akhirnya berhenti tenang. Rasa dingin menyapu dengan liar, "Itu benar. Dia masih hidup." "Katakan padaku, kenapa?" "Tidak, itu tidak mungkin," teriak Fasago. Pada saat itu, dia sepertinya melupakan teror Kaisar Dewa Iblis. "Mustahil? Bisakah mataku menipuku?" Tidak hanya dia muncul, dia bahkan berhenti mengambil Dewa Alam. Dia bahkan berbicara dengan saya. Apa yang saya dengar mungkin salah, tetapi mata saya tidak berbohong. Apalagi yang harus kamu katakan? Fasago menarik napas dalam-dalam dan ketakutan di matanya tiba-tiba menghilang. Itu diganti dengan warna khusus. "Yang mulia, saya tidak salah. Ramalan saya tidak mungkin salah. Dia benar-benar mati hari itu. Saya telah merasakan aura hidupnya berkali-kali di masa lalu dan untuk ini, saya telah melakukan banyak ramalan juga. Hasilnya semua sama. Tidak mungkin ramalan yang diarahkan pada satu orang salah." Kaisar Dewa Iblis menyipitkan matanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa saya salah melihat dan saya salah mendengar?" Setelah beberapa saat hening, Fasago sepertinya memutuskan sesuatu. Matanya menyala seperti dua bintang yang gemerlap dan dia berkata, "Tolong tenang, Yang Mulia. Saya mengerti nasib saya. Karena itu masalahnya, izinkan saya melakukan satu hal terakhir untuk iblis. Saya bersedia mengorbankan hidup saya untuk satu ramalan terakhir. Apakah dia hidup atau mati, tubuhnya akan menanggung aura ketika Yang Mulia membunuhnya. Dengan nyawaku sebagai harganya, aku seharusnya bisa melihat alasan mengapa dia masih hidup. Kamu tidak bisa. Anda tidak bisa." Dengan sekejap, Dewa Iblis Bulan tiba di hadapan Kaisar Dewa Iblis. Dia berlutut dan memohon, "Yang Mulia, sejak Fasago menjadi Dewa Setan Bintang, dia telah melakukan banyak hal untuk balapan. Bahkan jika itu tidak berjasa, itu masih kerja keras. Saya bersedia meluncurkan serangan mendadak terhadap aliansi kuil dan membawa Long Haon sebelum Anda, untuk Anda tangani." Setelah mendengar nama Long Haon, Bao yang berdiri di depan tahta tiba-tiba menjadi kaku. Mata hampanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu dan niat membunuh yang tajam segera meletus. "Anda?" Kaisar Dewa Iblis mendengus dingin. "Saat ini, bahkan sulit untuk mengatakan apakah kamu lawannya." "Baiklah, Fasago.
Saya akan memberi Anda kesempatan ini. Anda bisa mulai sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kaki kirinya dan mengirim Agares terbang sekali lagi. Pada saat yang sama, bola cahaya ungu membentuk gelembung di sekitar Agares, menyegelnya. Bahkan suaranya pun tidak bisa keluar dari gelembung. Melihat Kaisar Dewa Iblis yang telah menjadi tenang sekali lagi, noda keputusasaan melintas di mata Fasago. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang mungkin. Selain Dewa Iblis Bulan, 3 Dewa Iblis lainnya terus bersujud di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fasago tersenyum sedih dan perlahan berlutut di hadapan Kaisar Dewa Iblis. Yang mulia, saya harap Anda bisa menjaga klan saya sebagai imbalan atas pengorbanan saya. Feng Xiu menatapnya dengan dingin, kamu bisa mulai. Fasago tidak menerima jawaban yang dia inginkan. Matanya agak kosong saat dia berdiri lagi. Dia berjalan keluar dari aula. Ketika dia melewati 3 Dewa Iblis di tanah, dia berhenti sebentar, sebelum mengambil sekitar selusin langkah ke depan dan berhenti. Cahaya oranye berangsur-angsur tumbuh lebih kuat saat dia berjalan. Ketika dia berhenti, itu menjadi sangat terang. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya dan denyut energi spiritual yang kuat menyapu Dewa Kematian Iblis, Dewa Iblis Neraka, dan Dewa Iblis beruang ke samping. 3 Dewa Iblis jatuh ke satu sisi saat mereka tetap diam. Dewa Iblis Bulan Agares mulai panik, tapi dia takut akan langsung melepaskan segel Kaisar Dewa Iblis. Kalau tidak, murka Kaisar Dewa Iblis pasti akan mencakup dia juga. Kaisar Dewa Setan bisa meletakkan tangannya di Dewa Setan Bintang, jadi mungkin saja dia juga. Fasago perlahan mengangkat tangannya di sampingnya dengan telapak tangan mengarah ke atas. Mereka masing-masing memegang bola kristal oranye. Nyanyian lembut muncul dan cahaya oranye yang intens di tubuhnya mulai melonjak ke atas. Kaisar Dewa Iblis hanya menatapnya dengan dingin. Tatapannya sangat dingin. Tidak ada rasa kasihan sama sekali. Nyanyian Fasago berangsur-angsur berubah dari lembut menjadi keras, sementara cahaya oranye yang intens berubah menjadi api. Ini adalah jenis api yang aneh. Pakaian Fasago sebenarnya secara bertahap terbakar dan menguap di bawah api, sementara tubuhnya mulai tumbuh transparan dan cerah. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. BB